Kita sedang pergi ke taman. Cuma kali ini kita nggak mau main atau untuk seseorang. Ini aku bawa kalkulator. Coba kita akan cari tahu ya apa caranya pakai kalkulator dengan baik dan benar. Karena kadang-kadang kita itu kalau udah punya kalkulator tapi nggak ngerti cara pakainya. Nah, di sini kita akan belajar cara pakai kalkulator yang baik dan benar. Let's go. Oke. Di sini kita punya satu kalkulator ya, merek Joico. Kodenya CC23. Nah, mungkin teman-teman rata-rata punyanya kalkulator yang seperti ini, yang dalamnya tuh kayak gini. Kita mulai dari tahap awal ya. Pertama cara nyalain kalkulatornya dulu. Nyalainnya itu kita klik on ini. Set. Nah, langsung muncul kedip-kedip ini dan muncul angka 0. Kemudian kita akan mengenalkan angka-angka. Sini angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian ada juga operasi tambah kali kurang bagi. Misalnya kita mau tambahin 1 dengan 2, 1 tambah 2, kemudian klik sama dengan ini, sama dengan 3. Setelah kurangi 2 juga bisa jadi min 1. 3 kali 6 juga jadi 18. 8 bagi 2 sama dengan 4. Itu fungsinya sama dengan kalkulator yang ada di HP kita. Nah, kemudian kita coba pelajari gimana cara pakai kalkulator dengan benar. Karena kadang-kadang diri kita ini ada yang salah naruh tanda-tanda angka-angkanya. Nah, jadi apa cara yang benarnya? Jadi kita bagi-bagi dulu. Kita kan punya operasi tambah kali kurang bagi. Kali sama bagi itu sifatnya hampir sama. Dia didahuluin dalam semua operasi. Kalau tambah sama kurang itu dilakuin setelah kali bagi atau yang dalam kurung selesai. Nah, coba kalau yang perkalian pembagian aja. Kalau yang perkalian sama pembagian aja itu bebas. Misalnya ada 5/1 kan dapat 5. Atau misalnya 3/5 dikali 8/2. Ini bebas juga, nggak apa-apa. Dapatnya 2,4 bener. 0,6 dikali sama dengan 4. Nah, ini kalau perkalian pembagian bebas. Karena kalau pertambahan dan pengurangan. Kalau pertambahan biasa ya tadi 5 tambah 6 aman. 6 kurangi 4 aman juga. Kalaupun dia jejer-jejer tanpa kurung juga bebas. Ini dengan bagian caranya tidak perlu lakuin perlakuan khusus. Hasilnya tetap benar. Yang beda kalau ada kurungnya. Misalnya ada 5 ditambah dalam kurung 3 dikurangi 1 misalnya. Nah, ini kan kalau kita jajar biasa tanpa kurung, hasilnya 5 tambah 3 dikurangi 1. Ya, begitu. Atau yang lebih ekstrim lagi yang ini, 5 dikurangi dalam kurung 3 min 1. Nah, ingat-ingat kalau min ketemu plus jadinya min, kalau min ketemu menjadinya plus. Jadi ini dapatnya 5 kurangi 2 sama dengan 3. Nah, kalau ada kurung tetap pakai kurung untuk pertambahan dan pengurangan. Nah, coba yang gabungan kali bagi dan tambah dan kurang. Misalnya kita punya 3 min 1 dibagi 2/3 misalnya. 2/3, 2 min 3. Kan kalau kayak gini langsung itu 2 min 3 ya, 2 min 3. Kalau gini langsung tidak mungkin, karena nanti dia bakal 3 dikurangi 1/2 dikurangi 3. Karena ingat lagi aturannya pembagian dan perkalian dilakuin duluan sebelum pertambahan dan pengurangan. Jadi apa cara kita mengoperasikan ini? Caranya kita pakai dalam kurung 3 min 1 dibagi yang belakangnya juga tetap pakai kurung juga 2 min 3. Dapatnya min 2, betul sekali karena 2 per min 1. Kalau kita nggak pakai ini, kita jawabannya salah. 3 min 1 per 2 min 3. Dapatnya berapa? 3 min 0,5, 2,5, 2,3, min 0,5. Kan sangat jauh jawabannya. Oke. Itu kalau gabungan tambah kali kurang bagi. Sekarang ya apa kalau akar sama pangkat? Nah, kalau akarnya tunggal kayak gini, nggak apa-apa.
akar 5. Kalau mau tambahin yang lain juga aman. Akar 5 tambah yang akar 5 ya, yang gampang dulu. Akar 4 ditambah 5 misalnya. Harusnya kan 2 tambah 5 dapatnya 7. Nah, kalau misalnya yang lain, misalnya kalau kita lagi mau ngitung Pitagoras misalnya, kan akar misalnya akar 9 tambah 16. Kita mau ini 9 tambah 16 itu di akar. Kita nggak bisa kayak gini. Kalau gini dapatnya nanti akar 9 3 tambah 16 jadi 19. Yang benar adalah akar dalam kurung 9 tambah 16. Karena akar ini mengakarkan angka atau unit yang ada di belakang akar ini aja, nggak akan yang di samping-samping ini, nggak akan. Dapatnya ini apa? Akar 25 kan, ini 5 tambah 6 tambah 6. Jadi dapatnya 17. Nah, bener. Kalau nggak pakai itu dijawab salah. Misalnya kalau mau kita kali juga sama akar, misalnya 5 akar 9, misalnya 5 kali 3 dapatnya 15, masih aman. Kalau mau tambahin juga masih aman, 5 akar 9 tambah 5, ini aman. Gitu. Intinya kita lihat juga kurung-kurungnya juga sama urutan operasi hitungnya. Yang apa kalau akar? Ya kalau akar, kalau pangkat. Kalau pangkat misalnya 5 pangkat 2, kita tinggal klik yang X pangkat 2 ini. Kalau kita mau pakai pangkat 3, kita klik yang ini 6 pangkat 3. Kalau kita mau pakai pangkat X, misalnya 9 pangkat X itu gimana? Kita pakai yang ada di sini, pangkat misalnya 9 pangkat 3 misalnya, atau jangan 3 deh, pangkat 10 bisa. Kita pakai simbol power ini sini, dapat hasilnya. Nah, kalau dioperasikan ya apa? Masih aman. Tapi beda lagi kalau misalnya ada operasi pertambahan atau pengurangan yang dipangkatkan juga sama kayak akar tadi, harus dikurung dulu. Misalnya akar dalam kurung 9 kurangi 5 terus dikuadratkan. Nah, ini harus dikurung dulu. Kalau nggak dikurung dulu nanti dapatnya 9 kurangi 5 pangkat 2, dapatnya malah min 16. Nah, itu tadi. Oke, kayaknya gitu aja dulu. Oh, jangan gitu dulu, karena kan ada juga akar X. Nah, misalnya kita mau pakai akar 3. Kalau akar 3 kita bisa pakai yang ada di sini, akar X ini kita pakai shift akar 3. Nah, misalnya akar 3 dari 8 dapat hasilnya 2. Misalnya kita mau pakai akar 5, misalnya akar 5, kita tinggal pakai tulis 5, kemudian klik ke akar X di sini, akar X, sudah. Nah, kita mau pangkatkan 32 ya, 32 dapat hasilnya 2. Kemudian di apa cara matiin kalkulatornya? Kita pakai off di sini. Pertama kita klik shift, lalu kita klik off. Oke, kayaknya cukup gitu dulu aja untuk cara menggunakan kalkulator dengan benar episode hari ini. Terima kasih telah menonton dan selamat, kita sudah bisa pakai kalkulator dengan benar. Coba itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih. Tertutup.